Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Insyira Putika Dea, SEMA CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, Ranita selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 pada PT PLN. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Destia Salsa Ikasari dengan NIM 135, yang kedua, Imanul Khotimah dengan NIM 140, Amelia Okta Anggraini dengan NIM 151, Suranita Mariska dengan NIM 157, dan Siti Nurul Ida dengan NIM 163. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada rekan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah profil perusahaan dari PT PLN Persero, yaitu PT PLN Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan memegang peran strategis sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional di Indonesia. PLN memiliki mandat utama untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, PLN mengelola rantai nilai ketenaga listrikan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim, PT PLN Persero secara aktif mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG ke dalam strategi bisnisnya. Komitmen ini tercermin dalam penyusunan laporan keberlanjutan dan laporan pengungkapan terkait iklim yang memuat kebijakan, strategi, manajemen risiko, serta kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, PLN telah menetapkan target jangka panjang untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat yang sejalan dengan komitmen nasional Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan karakteristik dari PLN yang padat modal dan berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon nasional, PLN menjadi entitas yang relevan untuk dianalisis tingkat kesiapan implementasi standar pelaporan keberlanjutan global, khususnya dalam menerapkan IFRS Sustainability Disclosure Standards. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan IFRS S1 dan IFRS S2. Jadi, IFRS International Financial Reporting Standard Sustainability 1 dan S2 merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh International Sustainability Standard Board atau ISSB dengan tujuan menyediakan kerangka pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan secara global. Standar ini dirancang untuk melengkapi pelaporan keuangan dengan informasi non-keuangan yang berdampak terhadap nilai perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama ada IFRS S1 dengan judul General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information, di mana IFRS S1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Standar ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang secara wajar dapat mempengaruhi prospek keuangan perusahaan. Pengungkapan dalam IFRS S1 disusun berdasarkan 4 pilar utama, yaitu governance, strategi, risk management, serta metrics and targets. Melalui IFRS S1, perusahaan diharapkan mampu menjelaskan bagaimana tata kelola organisasi mengawasi isu keberlanjutan, serta bagaimana strategi perusahaan merespon risiko dan peluang keberlanjutan, bagaimana risiko tersebut dikelola, serta bagaimana kinerja keberlanjutan diukur dan ditargetkan secara kuantitatif. Dengan demikian, IFRS S1 menekankan keterkaitan antara keberlanjutan dan penciptaan nilai perusahaan. Lalu yang kedua adalah IFRS S2 atau Climate Related Disclosure. IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan informasi terkait risiko dan peluang perubahan iklim. Standar ini fokus pada dampak risiko fisik dan risiko transisi iklim terhadap kinerja, posisi keuangan, dan strategi perusahaan. IFRS S2 juga menggunakan 4 pilar yang sama dengan IFRS S1 seperti yang sudah tertera pada slide, namun dengan penekanan pada isu iklim. Dalam IFRS S2, perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi mengenai tata kelola risiko iklim, strategi adaptasi dan mitigasi, ketahanan model bisnis terhadap berbagai skenario iklim serta metrik dan target yang digunakan, termasuk pengungkapan emisi gas rumah kaca, skop 1, skop 2, hingga skop 3. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi terkait iklim yang dibutuhkan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Secara singkat, untuk ringkasan dari FRS S1 dan S2 dapat dibaca pada slide ini. Kemudian selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan PSPK 1 dan PSPK 2? Singkatnya, di Indonesia, penerapan IFRS Sustainability Disclosure Standard diadopsi melalui pernyataan standar pelaporan keberlanjutan atau yang juga disingkat sebagai PSPK. PSPK 1 merupakan adopsi dari IFRS S1, sedangkan PSPK 2 merupakan adopsi dari IFRS S2. Kedua standar ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi entitas di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutan yang terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan pasar global.
Sama halnya dengan IFRS 1, PSPK 1 mengatur pengungkapan umum terkait keberlanjutan yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target keberlanjutan yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, PSPK 2 mengatur pengungkapan spesifik terkait perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko iklim, analisis skenario, serta pengungkapan emisi gas rumah kaca. Untuk untuk penerapan pada PT PLN Persero sendiri, PSPK 1 dan 2 menjadi sangat relevan mengingat karakteristik bisnis perusahaan yang berkaitan erat dengan isu lingkungan dan iklim. Kesiapan PLN dalam mengimplementasikan kedua standar tersebut dapat dinilai melalui kesesuaian pengungkapan dalam laporan keberlanjutan dan laporan iklim dengan klausul-klausul yang diatur dalam PSPK 1 dan PSPK 2. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengolah risiko dan peluang keberlanjutan secara strategis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait pilar-pilar dari IFRS pada S1 dan PSPK 1. Untuk yang pertama yaitu governance. Ketentuan PSPK 1 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan proses tata kelola, pengendalian, dan prosedur yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola risiko serta peluang terkait keberlanjutan. Pengungkapan ini harus menjelaskan peran Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk bagaimana pengawasan tersebut terintegrasi dalam struktur tata kelola perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Temuan dalam PLN. Berdasarkan PLN ESG Performance Report tahun 2024, PT PLN Persero telah membentuk Sustainability Committee melalui keputusan direksi sebagai struktur formal yang bertanggung jawab atas arah, pengawasan, dan pemantauan implementasi keberlanjutan. Komite ini melaporkan progres secara berkala kepada Board of Commissioners dan berkoordinasi lintas direktorat melalui forum strategis seperti Sustainability War Room dan Investment War Room. Selain itu, resiko keberlanjutan juga dilaporkan kepada Board Level Risk Management Committee, menunjukkan adanya keterlibatan organ tata kelola tertinggi dalam pengawasan ESG. Untuk analisisnya sendiri, temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola risiko keberlanjutan di PLN telah bersifat formal dan terstruktur, sesuai dengan prinsip dasar PSPK 1, keterlibatan direksi dan Dewan Komisaris, yang memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak diposisikan sebagai isu operasional atau komunikasi, melainkan sebagai bagian dari pengawasan strategis perusahaan. Namun, pengungkapan masih berfokus pada struktur dan mekanisme, dan belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana pengawasan Dewan diterjemahkan ke dalam evaluasi dampak finansial, misalnya dalam bentuk penilaian risiko terhadap kinerja keuangan, arus kas, atau akses pendanaan sebagai ditekankan PSPK 1. Untuk penilaian dalam pilar ini, PT PLN mendapatkan skor 2 dalam kurung cukup siap, di mana PLN telah memenuhi aspek tata kelola formal dan peran Dewan, namun belum sepenuhnya PSPK 1 ready karena keterkaitan pengawasan dengan implikasi finansial belum diungkapkan secara eksplisit. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu strategi. Dalam ketentuan PSPK 1, mengharuskan entitas mengungkapkan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan menjadi strategi, model bisnis, dan rantai nilai, serta dampak terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Informasi ini harus bersifat decision useful bagi investor. Nah, untuk temuan pada laporan PT PLN sendiri, PLN mengungkapkan bahwa risiko dan peluang keberlanjutan, khususnya terkait transisi energi dan perubahan iklim, telah diintegrasikan secara strategis dalam perusahaan seperti RUPTL dan RKAP, di mana strategi ini seperti Accelerate Renewable Energy Development atau ARED, pengembangan Green Supergrid, dan transformasi menuju Clean Power Company dijelaskan sebagai respon terhadap risiko dan peluang jangka pendek hingga jangka panjang. Namun, dalam tabel pemetaan IFRS S1 PLN, secara eksplisit menyatakan bahwa informasi mengenai dampak terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas belum diungkapkan. Untuk analisis, secara konseptual, strategi PLN menunjukkan keselarasan yang kuat dengan arah keberlanjutan dan transisi energi nasional. Namun, dari perspektif PSAK 1, pengungkapan ini belum sepenuhnya memenuhi standar karena hubungan kausal antara strategi keberlanjutan dan implikasi finansial masih bersifat implisit, tanpa penjelasan mengenai bagaimana strategi tersebut mempengaruhi arus kas, biaya modal, dan profitabilitas. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh investor. Sehingga dalam pilar ini, PLN mendapatkan star 1 sebagian siap, dalam arti PLN telah mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis, namun belum memenuhi inti dari PSPK 1 terkait pengungkapan dampak finansial strategi keberlanjutan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada risk management. Untuk ketentuan PSAK 1 mensyaratkan pengungkapan proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengelolaan risiko serta peluang keberlanjutan, serta bagaimana proses tersebut diintegrasikan ke dalam manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk temuan dalam PLN mengungkapkan bahwa risiko keberlanjutan, khususnya risiko iklim fisik dan transisi, dikelola melalui kerangka Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 dan Three Lines of Defense
Kemudian risiko iklim diklasifikasikan, dinilai dan dimonitor menggunakan scoring risiko serta skenario analisis dan diintegrasikan ke dalam profil risiko korporasi yang dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris. Untuk analisisnya, integrasi risiko keberlanjutan ke dalam ERM menunjukkan tingkat kematangannya relatif tinggi dan sejalan dengan ekspektasi PSPK 1. Risiko keberlanjutannya tidak diperlakukan sebagai risiko terpisah, melainkan sebagai bagian dari risiko strategis perusahaan. Namun, pengungkapan masih lebih dominan pada risiko iklim, sementara risiko keberlanjutan belum ditampilkan dalam kedalaman yang setara. Untuk penilaiannya yaitu skornya 2 cukup siap. PLN telah memenuhi persyaratan inti PSPK 1 untuk manajemen risiko. Kemudian masih terdapat ruang penguatan pada cakupan risiko keberlanjutan non-iklim. Next slide. Yang keempat ada matrik dan target. Pada ketentuan PSAK 1, PSPK 1 mengharuskan entitas mengungkapkan metrik dan target yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam mengelola risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk sejauh mana metrik tersebut relevan terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dalam temuan PLN menyajikan berbagai metrik dan target keberlanjutan seperti pengurangan emisi GRK, target NZE 2060, kontribusi terhadap INDC, dan indikator adaptasi risiko iklim pada aset pembangkit dan gardu induk. Metrik ini disajikan secara konsisten dan kuantitatif, namun pengungkapan belum secara eksplisit mengkaitkan metrik tersebut ke dalam indikator kinerja keuangan seperti biaya, arus kas, atau return investasi. Kemudian untuk analisis dari sisi pengukuran teknis, PLN menunjukkan kesiapan yang baik, akan tetapi sesuai PSPK 1, metrik keberlanjutannya seharusnya menggunakan pengguna laporan keuangan memahami konsekuensi ekonomi dari risiko dan peluang tersebut. Ketiadaan pengaitan eksplisit dengan kinerja keuangan membuat pengungkapan masih cenderung bersifat opsional, bukan finansial. Kemudian untuk menilainya, skornya yaitu 2, cukup siap. PLN telah memiliki metrik dan target yang kuat, tapi belum sepenuhnya relevan secara finansial sesuai tuntutan PSPK 1. Next slide. Kemudian untuk penilaian kesiapan implementasi PSPK 1, untuk ringkasan temuannya, berdasarkan analisis, isu keberlanjutan telah mulai dipertimbangkan dalam strategi dan model bisnis melalui identifikasi risiko dan peluang yang berdampak pada operasional arus kas serta keunggulan kompetitif. Namun, pada pengungkapan keterkaitan langsung antara isu keberlanjutan dengan strategi, model bisnis dan rantai nilai masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai ketentuan PSPK 1. Untuk status kesiapan yaitu cukup siap, yang berarti entitas telah memiliki inisiatif dan kebijakan yang relevan dengan keberlanjutan, namun implementasi dan pengungkapannya masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka strategi dan manajemen risiko. Kemudian untuk gap utamanya yaitu belum ada pemetaan terukur dampak risiko dan peluang keberlanjutan terhadap model bisnis arus kas dan keunggulan kompetitif serta pengungkapan kuantitatif yang konsisten sesuai PSPK 1. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya membahas terkait PSPK 2 pada PT PLN. Next slide. Yang pertama, governance pada tata kelola ketentuan PSPK 2. PSPK 2 ini mengatur bahwa entitas harus mengungkapkan bagaimana tata kelola perusahaan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim. Nah, pengungkapan mencakup peran dewan komisaris, direksi, dan manajemen, termasuk bagaimana isu iklim diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan strategis dan pengawasan kinerja. Pada PT PLN mengungkapkan struktur tata kelola yang melibatkan dewan komisaris dan direksi dalam pengawasan isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Isu iklim ini ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategi perusahaan, khususnya dalam konteks transisi energi dan pencapaian target net zero emission. PLN juga memiliki komite dan unit kerja yang secara khusus menangani keberlanjutan risiko dan ESG serta melaporkan perkembangan kepada manajemen puncak. Secara substansial, tata kelola risiko dan peluang iklim di PLN ini telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip PSPK 2. Perusahaan itu tidak hanya mengakui perubahan iklim sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak pada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Namun, pengungkapan yang disajikan masih bersifat umum dan lebih menekankan keberadaan struktur dibandingkan penjelasan proses. Informasi mengenai bagaimana dan seberapa sering isu iklim dibahas dalam rapat dewan, serta bagaimana hasil pembahasan tersebut mempengaruhi keputusan strategis, belum dijelaskan secara rinci. Jadi, untuk penilaian kesiapannya, skor 2, PLN ini dinilai cukup siap dalam aspek tata kelola risiko dan peluang iklim karena struktur governance telah terbentuk dengan jelas dan melibatkan dewan komisaris serta direksi.
dalam pengawasan isu keberlanjutan dan transisi energi. Namun demikian yang sudah saya jelaskan tadi, PLN ini masih berada pada tahap penguatan karena pengungkapan belum secara rinci mengaitkan pengawasan Dewan dengan dampak finansial, resiko, dan peluang iklim, serta belum sepenuhnya menunjukkan keteracakan antara keputusan Dewan dan implikasinya terhadap strategi dan kinerja keuangan sebagaimana yang diharapkan dalam PSPK 2 dan IFRS S2. Next slide. Selanjutnya, strategi. Dalam ketentuan PSPK 2 ini mewajibkan setiap entitas itu mengungkapkan bagaimana risiko dan peluang iklim itu mempengaruhi strategi dan model bisnis, termasuk strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, entitas juga diharapkan menjelaskan ketahanan strategi perusahaan terhadap berbagai skenario iklim. PLN telah mengungkapkan strategi mitigasi iklim melalui kebijakan transisi energi, pengembangan energi, pengurangan ketergantungan pada pembangkit berbasis fosil, serta komitmen jangka panjang menuju net zero emission. Dari sisi PLN memfokuskan upaya peningkatan kendala sistem kelistrikan dan ketahanan infrastruktur terhadap dampak perubahan. Strategi adaptasi dan mitigasi iklim PLN ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu telah mengintegrasikan isu iklim ke dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Mitigasi perubahan iklim menjadi bagian dari inti strategi bisnis melalui pengembangan EBP dan pengurangan emisi dari sektor pembangkitan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa perubahan iklim itu bukan hanya risiko, tetapi juga peluang transformasi bisnis. Namun, pengungkapan strategi PLN ini masih lebih menekan ke arah kebijakan dan program dibandingkan pada analisis dampak strategi skenario iklim PSPK 2 dan IFRS 2 yang akan penilaian ketahanan strategi terhadap berbagai kemungkinan kondisi iklim di masa depan, termasuk implikasinya terhadap kinerja keuangan dan operasional. Untuk penilaian kesiapan skor 2, jadi PLN ini dinilai cukup siap dalam strategi adaptasi dan mitigasi iklim karena telah memiliki roadmap dekarbonisasi, komitmen terhadap net zero emission, serta inisiatif konkret terhadap pengembangan energi baru terbarukan, serta pengurangan PLTU batubara dan peningkatan ketahanan infrastruktur. Nah, namun kesiapan ini belum mencapai tingkat sangat siap karena analisis ketahanan strategi terhadap berbagai skenario iklim ini belum diungkapkan secara kuantitatif dan belum secara eksplisit mengaitkan perubahan strategi dengan dampak terhadap aset, arus kas, dan profitabilitas sesuai dengan tuntutan IFRS S2. Next slide. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah risk management. Berdasarkan ketentuan PSPK 2, risiko dan peluang terkait perubahan iklim harus diidentifikasi, dinilai, dimonitor, dan dikelola secara terintegrasi dalam manajemen risiko perusahaan. Dalam laporan PLN, risiko iklim fisik dan transisi telah dikelola dalam enterprise risk management berbasis ISO melalui identifikasi risiko, analisis skenario, serta pelaporan kepada direksi dan dewan komisaris. Integrasi risiko iklim ke dalam IRM telah berjalan dengan baik, namun pengungkapan detail proses penilaian dan prioritas risiko masih aspek risk management dinilai cukup siap. Baik. Selanjutnya ada matriks dan target. Sesuai ketentuan PSPK 2, perusahaan wajib mengungkapkan matriks dan target terkait perubahan iklim termasuk emisi gas rumah kaca dan kemajuan pencapaiannya. PLN telah mengungkapkan emisi gas rumah kaca skop 1 dan skop 2 secara kuantitatif serta mulai mengungkapkan skop 3 disertai dengan target net zero emission tahun 2060 dan kontribusi terhadap UNGS. PLN menunjukkan kesiapan yang baik dalam pengungkapan matriks iklim, namun pengungkapan skop 3, konsistensi data histori, dan keterkaitan matriks iklim dengan keputusan strategi masih terbatas. Dengan demikian, kesiapan pada aspek matriks dan target dinilai cukup siap. Next slide. Selanjutnya adalah kesiapan implementasi IFRS S2. Pengungkapan iklim PLN telah mencakup tata kelola, manajemen risiko, serta matriks dan iklim, namun belum sepenuhnya disajikan secara rinci sesuai dengan SPK 2. Fondasi pengungkapan IFRS S2 telah tersedia tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Gap utama yang masih ditemukan adalah belum adanya pengungkapan secara rinci proses manajemen risiko iklim dan pendalaman emisi skop 3 serta keterkaitan matriks dan target iklim dan strategi dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, kesiapan implementasi IFRS S2 pada PLN berada pada tingkat cukup siap. Demikian pemaparan kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian atas presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan semoga hasil dari presentasi ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.